tidak menguntungkan di pertanian. Pendapatan bersih kepada petani ini lebih kecil dari para pengemis jalanan yang ngemis-ngemis minta uang 1.000, 2.000, 5.000. Jadi siapa yang mau jadi petani? Itu jadi, tidak bergengsi lagi dan tidak menghasilkan buat anak-anak milenial. Sama sekali tidak bergengsi bagi anak-anak sekarang. Siapa yang bertani? Pajaknya tinggi, airnya kadang-kadang direbut oleh PDAM. Ke depan ini bisa jadi bahwa anak-anak Bali akan menanggalkan profesi sebagai petani. Bisa jadi. Sahabat Cendekia, selamat pagi, siang, sore. Hari ini merupakan sesi pertama dari bincang-bincang kita buat para sahabat Cendekia di Bali. Ini adalah inisiasi dari teman-teman yang memiliki perhatian penuh terhadap pembangunan Bali yang berkelanjutan. Nah, maka dari ide teman-teman muncullah podcast Cendekia yang kita peruntukkan buat teman-teman atau sahabat Cendekia yang mau untuk berpikir kritis, yang mau untuk berpikir bagaimana memajukan dan melanjutkan Bali tetap relate dengan situasi sekarang dan juga untuk anak-anak cucu kita ke depan. Nah, untuk sesi yang pertama ini kita menculik ceritanya ini Prof. Wayan Windia, Prof. Windia, senior kita, seorang guru besar di Universitas Udayana di pertanian, dan kemudian sekarang jadi ketua Stispol. Prof, gimana Prof? Aktivitas Prof di keluarga, kemudian di lingkungan bermasyarakat di usia yang ke-73 Prof ya? 73. Siapa napi Prof aktivitasnya sekarang? Ya, aktivitasnya ya anak-anak semuanya di Jawa kan. Punya anak 2, laki perempuan, dulu sekolah di Bandung, satu di ITB, satu di Unpad. Setelah tamat, tidak pulang-pulang juga. Langsung menikah, langsung bekerja di sana. Sekarang saya dengan dadong aja di rumah berdua. Udah pensiun, 70 tahun sebagai guru besar. Tapi diperpanjang lagi masa baktinya oleh UNUD. Setiap 2 tahun diperpanjang. Sekarang masih sebagai emeritus di UNUD. Tapi veteran menunjuk saya sebagai ketua Stispol Wirabakti gitu, milik veteran, milik para pejuang. Dan aktivitas sekarang tetap ngurus subak. Ya, sekarang saya di kawasan percontohan persawahan dari ALC, Agro Learning Center. Selaku napi dan apa aktivitasnya di sini, Prof? Ya, Dewan Pakar disebut oleh Pak Baskara dan teman-teman. Beliau ketuanya di sini. Orang gila saya sebutnya, orang gila yang idealis, yang ngurus percontohan, membangun supaya anak-anak muda itu juga terus ingat kepada pertanian, tidak melupakan pertanian. Dan saya disebut sebagai Dewan Pakar. Tapi ya pakarnya Pak Baskara sebetulnya. Saya cuman Pak Windia cocok nih, cocok saya bilang gitu saja. Ya, saya kira beliau sudah banyak sekali ya berbuat, berkata, berpikir untuk pertanian kita di Bali. Kita apresiasi untuk Pak Nyoman Baskara sebagai direktur dari ALC ini. Baik Prof, berbicara tadi Prof soal pertanian ya, di ALC ini juga ada hal-hal yang dibicarakan atau dilakukan soal pertanian. Nah, di era sekarang ini Prof kan sudah termasuk golongan, ada sebut golongan kolonial gitu kan? Iya. Kemudian saya ini masuk di golongan X. Ya. Kemudian ada golongan milenial dan golongan zilenial. Nah, kekhawatiran kita ini golongan milenial dan zilenial, anak-anak kita, jangan-jangan lama-lama tidak lagi menekuni dunia pertanian dan tidak tahu apa itu subak, Prof. Ya, betul. Bisa disebut begitu? Betul deh, cocok lah itu. Karena ya karenanya itu karena memang ya tidak menguntungkan di pertanian. Pertanian 1 hektar padi 6,5 ton per hektar dijual, itu untungnya pendapatan bersih kepada petani itu hanya 15 juta per 4 bulan per musim.
Jadi sekitar 3,2 juta per bulan. 1 hektar 1 hektar. padi, coba. Jadi lebih kecil dari para pengemis jalanan yang ngemis-ngemis minta uang 1.000, 2.000, 5.000. Jadi siapa yang mau jadi petani? Itu Jadi, tidak bergengsi lagi dan tidak menghasilkan buat anak-anak milenial. sama sekali tidak bergengsi bagi anak-anak sekarang. Siapa yang bertani? Pajaknya tinggi, airnya kadang-kadang direbut oleh PDAM, plastiknya berhamburan, dan setelah ada harganya rendah. Tani itu banyak yang mengatakan pengeluarannya pasti, nanam, bibit, pupuk, pendapatan belum tentu. Jadi oleh karena itu memang perlu pemerintah gitu. Ya. Ke depan ini bisa jadi bahwa anak-anak Bali akan menanggalkan profesi sebagai petani. Bisa jadi. Jadi untung ada ALC Pak Baskara yang memberikan kesadaran baru kepada anak-anak muda supaya bertani loh. Ini hasilnya, karena padi di sini cukup banyak hasilnya, 11 ton per hektar, itu bagus sekali. Ada lele, ada nila, segala macam. Itu bagus lah. Jadi harus ada orang-orang yang mendorong, merangsang kesadaran publik untuk penting ada pertanian. Misalnya sekarang di stop kelapa sawit ekspor. Di pasar dunia segera meningkat harganya. Itu artinya kalau tidak ada pertanian yang menunjang dunia bisa kacau juga. Indonesia berperan seharusnya gitu. Oke, Prof. Sebelum nanti misalnya anak muda nih, kaum milenial, zilenial mau menekuni dunia pertanian. Nah, sekarang yang mereka santap setiap hari itu beras dari mana, Prof? Iya. Ya jelas kalau Bali kita memang rawan ketahanan pangan. Ya dari Jawa Timur ada, dari NTB ada, diimpor juga ada. Faktanya kan di Bali sekarang sejak tahun 2019 sudah sawahnya kurang 10.000 hektar untuk menunjang ketahanan pangan kita di Bali. Minus kebutuhan ideal kita minus 10.000 hektar. Harusnya tahun itu ada 80.000 hektar sawah. Tahun berapa tuh, Prof? 2019. 2019. Sebelum Covid itu. Iya. Tapi yang ada cuma 70.000 hektar. Jadi memang minus. Akhirnya setiap tahun ya tambah minus lagi karena penduduk meningkat terus, sawah berkurang terus kan. Terakhir data di gubernuran, tiap tahun sawah di Bali berkurang 2.200 hektar. 2.200 hektar setiap tahun rata-rata. 5 tahun terakhir sampai dengan tahun 2019. Kalau Prof melihat ke depan, kapan kita sudah krisis atau sekarang sudah disebut krisis, kemudian kapan disebut sebagai sebuah memang sangat menakutkan situasi itu buat Bali? Sekarang menakutkan deh. Sudah sekarang? Menakutkan menurut saya. Apalagi program Pak Gubernur membuat jalan tol gitu lah, menghabiskan lagi sekitar 500 hektar lebih kurang ya. Panjang dari negara sampai dengan Mengui kan. Berapa hektar itu berkurang? 480 hektar. 480. Ya, menurut Walhi yang meneliti. Kalau 480 itu untuk produksi berapa ton dan berapa orang untuk cakupan berapa lama? Misalnya? Ya kali saja 1 hektar 6,5 ton gabah kering. Lalu untuk jadi beras 50%-nya. Jadi luar biasa juga itu karena sudah kurang sejak tahun 2019. Dikurangi terus ya. Yeah. Apalagi juga produksinya juga semakin menurun atau stagnan. Jadi ini sebenarnya harus sudah menjadi perhatian dari pemerintah. Jangan hanya sibuk ngurus pariwisata. Oke, Prof. Sebelum masuk ke situ, sejak tahun berapa Bali sudah mulai, katakanlah, stoknya atau luas lahannya sudah mulai tidak mencukupi kebutuhan sebelum minus di 2019? Ya sejak tahun 2019. Sebelum minus misalnya kita sudah mulai tidak mencukupi loh kebutuhan lahan kita untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Bali itu sejak pariwisata. Kalau Bappenas sejak itu dicatat sejak 2019. Itu catatan awal Bappenas. Sejak itu kurang terus.
Oke. Kemudian penyebabnya tadi ada luasan infrastruktur hotel, kemudian jalan tol, kemudian apalagi Prof? Perilaku kita yang menyebabkan lahan pertanian kita menyusut. Ya memang karena memang di si pihak petani emang kurang menggairahkan hasilnya. Oke. Begitu ada tawaran harga yang nggak memuaskan, dia jual itu. Karena begitu ada hotel yang membangun luar biasa ya, kan ada akhirnya keperluan lain ya. Ada kepentingan untuk kos karyawan, ada toko-toko, ada perumahan segala macam. Jadi ada efek domino dari pembangunan sebuah kawasan hotel yang internasional. Menurut catatan Prof, di kawasan mana tuh yang paling parah berkurang? Ya, di setiap ada bangunan hotel internasional, itu menurut riset dari Kompas, selalu di sampingnya memunculkan daerah kumuh yang menghasilkan kerawanan pidana dan sawah, tegalan pasti berkurang terus di sana. Di setiap pojok ada pembangunan hotel internasional, pasti ada daerah-daerah di sampingnya yang berkembang pesat menjadi daerah kumuh yang menghabiskan sawah, tegalan. Itu riset tata ruang dari Kompas. Iya. Kemudian Prof melihat nggak kebijakan-kebijakan strategis yang diusung oleh pemerintah kita, karena tadi disebut bahwa minusnya itu mulai 2019, tentu pemerintah Provinsi Bali saat ini, Bapak Wayan Koster, punya concern yang lebih terhadap pertanian. Catatan Prof seperti apa? Ya, Pak Koster sudah ada teorinya, sudah ada. Sudah ekonomi Kerti Bali ya. Ada 6 prioritas pembangunan. Nomor 1 pertanian, nomor 6 pariwisata. Ya, bagus teorinya. Ya, tapi belum didukung oleh politik anggaran. Teorinya itu maksudnya apa, Prof? Masuk dalam Bahwa pertanian nomor 1, dalam visi misinya, ya, atau apa? dalam program pembangunan ekonomi Kerti Bali. Jadi setelah ada COVID, Pak Koster membuat teori pembangunan yang baru untuk tidak hanya ke pariwisata, tapi mengutamakan pertanian dan pariwisata seolah sebagai bonus gitulah. Nomor 6 dia. Nomor 1 pariwisata. Pertanian. Ya. Nomor 1 pertanian. Nomor 6 pariwisata. Dan itu bagus itu. Karena sudah menjawab tantangan kekinian. Tapi bagus dari sisi teori atau visi misi. Tetapi tidak tercermin didukung oleh politik anggaran di DPRD gitu. Itu kelemahannya. Jadi dia sudah berteori, bagus teorinya, cocok dengan keadaan zaman. Tetapi beliau lupa mungkin karena sibuk mikirin desa adat segala macam, lalu tidak memikirkan realisasi pelaksanaan dari teori itu yang harusnya tercermin dalam politik anggaran di DPRD. Oke, politik anggaran untuk pertanian, karena itu adalah program nomor wahid lah dari Namun Sat Kerti. Menurut Prof, berapa sih anggaran ideal untuk Bali? Mungkin catatan dari Badan Dunia dan juga sesuai dengan kebutuhan Bali saat ini. Kalau FAO itu imbauannya adalah 10% dari anggaran pemerintah, PBN, APBD harus untuk pertanian. Nah, kalau 10% itu untuk Bali cukup, Prof? Cukup, bagus itu. Tapi juga tidak bisa meningkat sekian persen. Sekarang kan di bawah 2%. Nah, realitasnya gimana, Prof? Politik anggaran ya belum tercermin lah, belum tercermin dalam politik anggaran DPRD. Belum ada. Maksudnya belum ada itu belum mencukupi kebutuhan 10% itu, atau bahkan belum mencukupi 5%, 2% atau berapa? Belum, masih 2%. 2%? Ya, dulu waktu kita diskusi dengan Pak Baskara, dengan HKTI ya. Itu disepakati oleh kita bersama waktu itu, Bapeda hadir, DPD hadir, Pak Krisna Budi ya, Ketua Komisi 2.
5% lah, ayo kita 5%. Oh, kita dorongnya 5% aja cukup gitu ya. Kesepakatannya saya dorong 10%, Pak. Saya Harusnya itu 10%. Idealnya ada 10%. 10% standar FAO. Ya. Kalau ingin maju pertaniannya, gitu. Oh. Kalau ingin maju pertanian kayak negara maju dan kita mencukupi dari segi hasil pertanian, ketahanan kita cukup, Ya. 10%. Tapi kan ada dari ulur itu ya. Ayo 5%. Saya setuju 5%, oke lah. Oke, kemarin Awal. disepakati 5%. diusulkan 5%. Ya. Tetapi realitas di Belum anggaran ada. berapa persen Prof yang sekarang? Masih 2%. Masih 2%. Kurang di 2%. Kurang 2%. Kurang dari 2%. Kurang dari 2%. Alasan pemerintah apa, Prof? Ya, alasannya adalah tidak perlu katanya dianggarkan dalam APD gitu. Harus mencari APBN dan mencari pihak ketiga. Bagus juga itu kalau betul ada kan. Harusnya kan kalau saya berteori karena punya kekuasaan dicerminkan bertaruh dalam anggaran. Nasi ada APBN syukur. Kalau ada investor syukur. Kalau tidak mau bertaruh terhadap teori kita, kan berarti kita tidak yakin terhadap teori yang kita kemukakan kan. Gitu. Ini sudah berdebat juga ini dalam berbagai seminar di BEM UNUD. Ya, gitu menurut saya harus disepakati lah karena sudah ada Bapeda waktu itu, HKTI. Pak Nyoman hadir juga di DPRD. Ketua Komisi 2 hadir. Ya. Sepakat. Rupanya ya, kan dia tidak memutuskan. Rupanya kan gubernur yang memutuskan sepakat di sini tapi di sini enggak. Nah, Percuma kesepakatannya berapa waktu itu, Prof? 5%. Bisa dipertegas. Oh, jadi kesepakatan antara DPR, DPRD, kemudian stakeholder di ya, Bapeda hadir ya. Bapeda, kemudian akademisi, pelaku, HKTI. KTI juga mensepakati di anggaran kita APBD 2000 APBD provinsi ya 5% untuk 5% sektor pertanian. untuk sektor pertanian. Tetapi faktanya kurang Masih dari 2%. Oke, Prof, sebelum lanjut kita Minum ngeteh dulu. Prof. Tadi mau minum teh. Ini kan memang tempatnya sejuk ya, Prof ya. Sejuk nih kan. Di mana-mana begini kan. Kalau ada pertanian sejuk, oksigennya banyak ya, udaranya bersih. Ya, enak kan? Di mana cari suasana kayak di ALC ini? Tidak ada. Kayaknya Pak Baskara kan tambah muda terus saya lihat. Karena suasananya begini. Banyak mahasiswa kemari. Diskusi di sini. Diskusi. Minta merintah sedikit kan. Praktek di sini. Praktek di sini. Oke, Prof. Sekarang lanjut. Dampak dari rendahnya anggaran untuk sektor pertanian, kemudian tidak relevan dengan kebijakan yang dituangkan dalam visi misi Nangun Satkerti. Ancaman yang paling dekat buat Bali apa, Prof? Maka ancamannya orang tidak suka bertani. Karena ada tekanan eksternal yang menggiurkan sektor-sektor non-pertanian, pariwisata, hotel, sebagainya. Dengan mudah orang akan menjual sawahnya. Karena tidak puas bertani. Nanti bisa tidak ada sawah, tidak ada pertanian, tidak ada subak, maka kita kehilangan ketahanan pangan dan kehilangan kebudayaan Bali. Yaitu subak. Subak itu adalah dasar dari kebudayaan Bali. Bisa goyah juga, gitu. Kebudayaan kita sehari-hari ya, dalam ritual, praktek kebudayaan, gotong royong, kebersamaan, ada di subak semua itu. Itu kan muaranya subak semua. Subak semua. Kalau subaknya mati, ketahanan pangannya goyah, kebudayaan juga goyah. Terus manusia Bali gimana, Prof? Nanti? Ya, kalau lingkungan berubah, manusianya berubah. Itu kan konsep Trita Karana itu kan. Lingkungan berubah, manusianya berubah. Nanti mungkin juga kepercayaan kepada Pariang itu juga berubah. Orang menjadi individualistik, tidak lagi eling kepada Yang Maha Kuasa.
Yang itu tercermin kan, misalnya sekarang mulai di Gunung Batur telanjang, lalu main cinta tempat-tempat yang suci. Kemudian Itu karakter orang Bali cenderung keras sekarang di media sosial tuh iya, banyak sekali umpatan-umpatan. Ya, itu menunjukkan apa? Memang manusianya berubah. Jadi ada transformasi, perubahan sosiokultural karena lingkungannya berubah. Gitu. Karena manusia itu tergantung dari teritorinya. Jadi sebetulnya subak itu dulu sangat mempengaruhi pola pikir perilaku masyarakat Bali. Berkurangnya subak juga akan berpengaruh terhadap perilaku saat ini. Ya. Dan nanti kalau misalnya itu betul-betul mati, warisan buat generasi milenial itu dan zilenial gimana, Prof? Dan karakter mereka nanti seperti apa, Prof? Ya, makanya saya dulu pernah menulis tentang suku Maya di Amerika Latin itu. Kayak begitu, hilang. Suku Maya itu hilang karena kebudayaannya hilang. Suku Bali juga akan hilang karena kebudayaannya hilang. Muncullah suku-suku lain yang berasimilasi di sini, bersintesis karena banyak migrasi segala macam ya. Mungkin suku baru yang budayanya baru, yang tidak lagi berbasis kepada kebudayaan Bali. Karena lingkungannya berubah, sekali lagi manusianya berubah. Oleh karena itu memang harus tetap ada sawah dipertahankan. Undang-undangnya sudah ada untuk mempertahankan, tapi tidak jalan-jalan. Memang namanya undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan atau LP2B. Itu diharuskan sawahnya berapa di sini, berapa di sana. Itu harusnya di breakdown di Pemda, di Pemkab, di Pemkop. Tidak jalan-jalan. Berbagai kepentingan kengken caranya pang sawah itu habis kan. karena paling enak menghabiskan sawah kan. Coba udah ada rumah kengken caranya. Sawah lebih enak. Menghabiskan tinggal bongkar, petani jadi intimidasi, itu dijual sawahnya. Oke, Prof. Sekarang kita lihat kan Mas pemerintah nih dari program selama pandemi ini lebih banyak programnya infrastruktur. Masyarakat juga lebih doyan membangun fisik, ya kan? Nah, berarti kan sama nih perilakunya antara kebijakan pemerintah dan masyarakatnya nih. Itu betul-betul nanti semakin mempercepat kerusakan lingkungan dan juga punahnya perilaku masyarakat Bali yang dulu sangat dipuja oleh dunia. Iya, karena memang pertanian tidak menguntungkan soalnya. Ya dengan tanda kutip mudah menjual sawahnya yang dulu diwariskan dengan berdarah-darah oleh leluhurnya. Jadi bayangkan dulu membuat sawah, Resi Markandia berapa gugur itu waktu membuat sawah. Berdarah-darah. Waktu perang Mengui Badung itu kan sawah diperebutkan itu dan Subak karena Mengui mengempang Sungai Mambal lalu tidak ada air ke Badung, perang ya. Jadi memang dulu dibuat berdarah-darah, dipertahankan dengan berdarah-darah, sekarang juga dijual-jual dengan berdarah-darah oleh kita-kita ini. Coba ada yang berkelahi antara anak adik dengan ibunya, dengan orang tuanya karena tidak diizinkan jual sawah. Anak-anak sudah terkena pragmatisme jual-jual sawah. Jadi memang sudah berubah total. Masyarakat kita berubah total memang karena lingkungannya berubah. Prof, itu kan kekhawatiran yang sangat menakutkan ya buat Bali. Nah, bagaimana sebetulnya pemerintah untuk mengerem ancaman-ancaman tadi? Paling tidak kalau terjadi ya lambat laun lah, lama lah prosesnya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini, Prof? Ya, pemerintah itu dengan kesadaran harusnya dia memihak kepada produsen pertanian, petani. Sekarang pemerintah itu memihak konsumen dia. Jadi harus ada kesadaran keberpihakan dari konsumen kepada produsen. Contohnya sekarang harga beras dibuat murah sekali oleh pemerintah. Untuk siapa? Supaya konsumennya senang kan? Buruh-buruh senang. Kita-kita senang, mahasiswa senang.
Jadi kalau memang kita siap agak membangun produsen, harga beras harus lebih mahal lah. Harus kita siap membeli lebih mahal. Inflasi iya pasti, tapi harus demi masa depan generasi kita, mempertahankan ketahanan pangan dan kebudayaan kita. Ya kalau tidak berani begitu ya kapan lagi gitu. Sampai kapan petani harus bertahan seperti ini? Tidak menguntungkan, sudah miskin, jelek, hitam, kurus. Dia harus menjadi bumper inflasi. Sebab kalau dia naik harga berasnya, inflasi meningkat kan? Pasti meningkat. Nanya menurut saya harus siap, dia harus dibuat kesadaran baru masyarakat lah. Jokowi pidato lah, anak-anak bangsa Indonesia kita sekarang harus minat pertanian. Dibuat dialog dulu, supaya siap kita menerima kenyataan harga pertanian itu lebih tinggi dari sekarang, supaya menguntungkan lah, supaya sama dengan bekerja di Pak Mangku dulu bilang harus bekerja sama dengan bekerja dengan di kapal-kapal gitu ya, atau di hotel. Nah tadi Prof ada stereotip bahwa petani itu hitam, kurus, miskin gitu ya. Nah bagaimana anak milenial mau menekuni profesi itu kalau stereotipnya masih seperti itu? Nggak mau. Bukan hanya stereotip, faktanya. Faktanya begitu memang. Fakta begitu. Ya siapa yang mau sekarang bertani ya? Pengeluaran harus, income belum pasti. Ada income, udah hasilnya di bawah pengemis kan. Mana untuk sekolah, untuk makan, itu kan hasil 1 hektar tuh deh. Nyatanya petani sekarang kan punya 20 hara. Bahkan petani kita justru petani penggarap banyak, Prof. Penggarap lagi sudah itu. Yes, makanya sebut membahayakan sudah kenyataan ini. Harus ada kesadaran, komitmen dari pemerintah ini. Kemudian kebijakannya apa, Prof? Yang maksudnya yang betul-betul implementasinya real. Di visi misi Bangun Satkerti itu nomor 1, bagus secara teori. Implementasi yang menurut Prof apa yang harus dilakukan? Ya, kalau teorinya lagi ini ya. Kalau ingin bangun pertanian, bangunlah di hilir. Jadi harus dibangun pabrik tanda kutip ya, pengolahan produk di pertanian. Ya. Supaya pasarnya jelas gitu, dengan harga yang menguntungkan. Harus ada subsidi output namanya. Sekarang kan subsidi input, subsidi ke pertanian 1 triliun, tapi via pabrik pupuk, pabrik bibit, pestisida, pabrik traktor. Itu dulu menikmati, baru ke pertanian dia. Ada traktor yang besar-besar di Bali, tidak bisa dipakai di pertanian. Jadi sekarang kan subsidinya via kapitalis, baru ke petani dalam bentuk barang-barang. Teorinya kalau pasarnya jelas, dibangun petani jelas pasarnya, harga yang memungkinkan, dia senang bertani, dia akan mencari hulu. Pupuk dicari, perlu organik, dia akan buat organik. Itu dia akan buat pasti, karena dia senang bertani. Perlu bibit, dia akan buat bibit, cari bibit yang bagus. Tidak perlu disubsidi. Yang perlu ada subsidi harga output, misalnya kayak itu. Harganya dibuat tinggi kalau mau, supaya tidak ribut, dijual dengan murah kepada konsumen. Disubsidi outputnya, beli dengan harga berapa gitu. Kalau saya harga sekarang berapa belum menguntungkan. Idealnya berapa? Sekarang kan harganya sekian, 3 kali lipat dari sekarang lah. Pemerintah membeli 3 kali lipat dari sekarang, kemudian dijual ke konsumen. Tani dengan harga sekarang. Baru orang senang bertani, tidak akan dijual sawahnya. Tidak akan. Dia tahu kok ini warisan leluhurnya. Tapi apa boleh buat? Dia miskin, dia harus anak sekolah, di bank di perusahaan lebih menguntungkan. Itu, dia tahu itu. Ini warisan leluhur, tapi terpaksa dijual karena tekanan internal dan tekanan eksternal. Dijual, akhirnya pengalaman kita di sekolah-sekolah itu waktu anak-anak survei, generasi kedua sudah miskin lagi dia tuh. Ya, jadi misalnya saya sekarang jual sawah, anak saya bisa
menjadi penyakap dari sawah yang saya jual. Itu kasus-kasus banyak, khususnya di Tabanan. Jadi dengan demikian, kalau bisa jangan jual sawah. Agar tak jual sawah, pemerintah ikut campur subsidi output, bangun industri hilir Dari anggaran 10% 10% itu. Iya, bangun subsidi ini, kemudian bangun lembaga ekonomi mikro di Subak. Subak jangan hanya berkutat dengan masalah sosiokultural, tong royong, ngebakti, nampak siap. Baik, tapi tidak cukup. Sekarang ini nggak relevan ya? Tidak relevan lagi, tidak cukup. Harus ada aktivitas ekonomi yang menunjang kehidupan. Koperasi tani yang harus dibina 4-5 tahun baru jalan. Jangan setahun proyek tinggalkan pasti hancur lagi. Masih ada tanya nih, saya yang tekan nih. Apa abo saja pusing. Biasanya kalau saya membina koperasi tani di Subak Lotundo 4 tahun baru dipercaya ini bagus, lanjut dah sekarang berkembang lah, membantu dia di sana. Jadi begitu harusnya kalau ingin membangun. Memang tidak populer, karena lama prosesnya. Besar di gubernur marah ada hasil. Memang kebijakan-kebijakan yang menyentuh perut, otak, dan kesehatan itu adalah kebijakan yang tidak populer. Tidak populer. Karena hasilnya akan lama. Yang lebih populer adalah kebijakan infrastruktur. Betul. Bangun shortcut, bentiban, beres. Ayo senang. Bangun TKB, jalan tol, gitu kan, jalan bandara. Gitu. Iya. Bagus, tapi tidak cukup. Harusnya melihat itu 4-5 tahun lah. Ke depan, satu generasi pertanian. Kalau ingin berlanjut ekonomi kita, dasar pasar pertanian. Buktinya contohnya sekarang aja. Kita stop sawit, luar negeri dah ribut. Stop ribut. Jadi kalau kita bangun pertanian, tidak rugi sebetulnya. Nanti bisa menguasai dunia. Ini orang-orang mencari makan dari mana? Karena semuanya ke industri kan, buat kapal, buat mesin. Perlu makan, tidak ada. Jadi harusnya kita jangan ikut mereka. Buat koridor lain, membangun pertanian, besarkan pertanian, ekspor. Nah sekarang akan kelihatan ya. Sudah FAO sudah meramalkan itu sekarang harga terus naik besar dunia. Dan kalau kita tidak waspada, itulah lagi politik anggaran dan politik praktis. Karena waktunya kan cuma 5 tahun. Dia ingin segala ada citra. Ya itu benar juga kan secara praktis. Benar buat para politisi. Ya, tapi untuk masa depan Bali itu cara yang keliru ya. Yang keliru menurut saya. Ya harus menurut saya kalau ingin ekonomi berkelanjutan harus pertanian dibangun dari hilir. Berkuat on farm dengan economical activities. Dia akan mencari hulu loh. Atau dia buat sendiri hulunya di kelompok taninya. Itu di Jepang sudah begitu tahun 52. Buku saya yang baca. Dia di hilir membangun dulu. Baru di on farm, baru hulu ya. Di hilir kekuatannya 5 kali lipat mempengaruhi on farm daripada hulu gitu. Jauh lebih hebat. Karena di hulu membangun tidak ada itu. Subsidinya dimakan dulu oleh kapitalis, baru dia ke petani. Bagian kecil diterima sebetulnya. Tapi mungkin kalau tidak ada itu, tidak hidup itu industrinya gitu lagi. Tetap korbannya adalah petani menjadi bemper. Dan ini tidak boleh berkelanjutan. Prof, kita sebenarnya ingin bicara menggali lebih jauh lagi sama Prof. Mungkin ini sebagai sesi pembuka dan juga mengawali untuk menggali ide-ide cerdas, kemudian solusi-solusi dari para cendekia. Prof tidak saya simpulkan ya, ini Prof yang bisa menyimpulkan sendiri dari kekhawatiran Prof sampai solusi yang Prof tawarkan secara singkat aja apa Prof? Ya, pertanian kalau dibangun dapat menunjang ketahanan pangan dan menunjang kebudayaan Bali khususnya.
Dan kalau ingin ekonomi berlanjut, harus dibangun di pertanian sekarang. Bukti-bukti empirik sudah kelihatan. Bagaimana kalau kita tidak membangun pertanian? Oke, terima kasih Prof. Yeah. Atas waktunya. Sahabat Cendekia, ini adalah sebuah refleksi buat kita, masyarakat Bali dan juga para pemimpin. Bagaimana politik anggaran itu sangat penting, di mana idealnya Bali membutuhkan 10% untuk bidang pertanian. Supaya kita nanti tidak kehilangan subak dan juga semakin mengkhawatirkannya ketahanan pangan Bali. Sahabat Cendekia, sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam.